Inilah rekaman CCTV di salah satu toko pakaian di kawasan Pasar Raya Fase 7, Kota Padang. Tampak seorang wanita yang menggunakan baju berwarna pink memasuki toko dan berpura-pura sebagai pembeli. Ramainya pengunjung toko dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku tampak mengambil sebuah baju yang dibungkus plastik dan berpura-pura ingin mencoba mengenakannya. Dan dengan sigap pelaku memasukkan baju tersebut ke dalam tasnya dengan ditutupi baju yang pegang lalu berhasil kabur. Akibat peristiwa tersebut, pemilik toko kehilangan pakaian setelan baju muslim seharga Rp195.000. Peristiwa ini merupakan yang pertama kali terjadi di toko tersebut. Teman-teman ini nggak kelihatan tuh bang, kakak ini lagi milih-milih apa. Sebenarnya teman-teman kan nggak boleh tuh langsung nyomot. Nah kakak ini mungkin karena customer, ini langsung dicomot aja tuh bang, dicomot dan belum coba dibuka. Nah, karena orang lagi crowded, karena toko kita kecil ya bang ya, kita tiga cuma orang ramai masuk. Nah kakak ini udah kelihatan lagi tuh, dan tanya ke teman-teman tadi karena udah update video, katanya memang udah pernah juga tuh kakak ternyata maling sebelumnya. Dan kami baru tahu juga pas lihat ketahuannya itu setelah 2 menit ada yang nanyain baju yang warna lagi sama. Dengan kejadian itu, pemilik toko akan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan bukti rekaman CCTV yang sudah viral di media sosial. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan penutupan jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima. Apakah ada penyampaian lebih lanjut, itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku sektor yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Sementara itu, Satpol PP Pasaman merazia pedagang petasan di pasar tradisional Pasar Impres Tapus, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Meski diwarnai adu mulut, razia ini dilakukan menanggapi keluhan masyarakat yang terganggu suara petasan saat beribadah di bulan Ramadan, terutama di malam hari. Hasilnya petugas menyita ratusan petasan yang nantinya akan dimusnahkan. Dari Padang dan Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ari Yunas, iNews melaporkan. Salah satu SPBU di Sentul, Bogor, Jawa Barat disegel karena melakukan kecurangan. Hari ini RUU TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama bek Jay Inces optimis meraih poin saat menghadapi Australia sore nanti. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya betul sekali, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Atania, inilah iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali news pagi hari ini dengan informasi angin kencang yang mengakibatkan genting dan plafon rumah sakit berjatuhan ke dalam ruang-ruang perawatan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya puluhan pasien yang menempati ruangan tersebut terpaksa dievakuasi ke ruangan lainnya. Angin kencang mengakibatkan genting dan plafon RSUD Sarifah Ambami Ratu Ebuh di Bangkalan, Jawa Timur ambruk. Bahkan salah satu pintu ruangan perawatan jebol saat para pasien dan keluarganya panik berusaha menyelamatkan diri. Genting dan plafon 3 ruangan ambruk karena diterjang amukan puting beliung. Tidak ada korban jiwa, namun salah seorang warga terluka saat berlarian menyelamatkan diri. Sementara seluruh pasien yang sebelumnya menempati lantai 3 dievakuasi ke ruangan lain untuk sementara waktu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan akibat rusaknya beberapa ruangan itu, jadi semuanya dievakuasi dan memang upaya antisipasinya misalnya listrik dimatikan dan sebagainya memang itu tadi dilakukan. Pihak rumah sakit juga langsung melakukan perbaikan pada bagian genting dan plafon yang runtuh, serta pembersihan terhadap puing-puing reruntuhan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui BPBD setempat sedang mendata kerusakan yang terjadi akibat bencana angin puting beliung tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang angin kencang 2 rumah roboh dan puluhan pohon tumbang di Jember, Jawa Timur. Ya, satu pohon besar yang tumbang menimpa warga hingga alami patah kaki. Inilah video amatir saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur. Akibat angin kencang tersebut, 2 rumah di desa Mojosari rusak, bahkan 1 rumah terbuat dari bambu roboh. Sedangkan di wilayah Kedaung, Patrang, sebuah pohon besar yang tumbang mengenai salah seorang warga yang melintas hingga alami patah kaki. Korban langsung dirujuk ke RSU Kaliwates, Jember guna menjalani perawatan. Menjabarkan beberapa rumah roboh ya karena puting beliungnya juga ada. Kemudian ada pohon tumbang di beberapa wilayah, ini menimpa pohon, menimpa rumah ya. Kemudian ada yang di jalan. BPBD Jember dan relawan melakukan pemotongan pohon yang tumbang agar tak mengganggu lalu lintas jalan. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, viral video drone yang menarasikan temuan ladang ganja di wilayah wisata Gunung Bromo. Temuan ladang ganja tidak berada di kawasan wisata Gunung Bromo, melainkan wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari, Lumajang. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial. Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Perdagangan RI bersama dengan Barreskrim Polri lakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, penyegelan dilakukan karena ada dugaan kecurangan takaran yang dilakukan SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar per tahun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Barreskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi, ya. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4%, ya, atau minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter. Ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan sejumlah dokter atas keputusan Menteri Kesehatan terkait pengesahan kolegium. Pemirsa, sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli hukum tata negara, dokter kolegium ahli jantung, dan dokter kolegium ahli penyakit dalam. Dalam persidangan, ketiga saksi ahli menyatakan pengesahan dan pengambil alih kolegium kesehatan oleh Menkes bertentangan dengan independensi kolegium yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sehingga harus dibatalkan. Para dokter ahli menilai pengesahan SK kolegium kesehatan baru dinilai terburu-buru. Pertama, saksi ahli tentang kolegium menjelaskan kolegium hampir sama isinya, yaitu bahwa kolegium itu merupakan sebuah badan yang dibentuk secara bertahap dari zaman dahulu kala, bahkan itu oleh kelompok-kelompok ahli, oleh dokter ahli, untuk yang utamanya adalah mendidik dan mencetak lagi dokter-dokter. Oleh karena itu sangat diperhatikan masalah etik, masalah kualitas. Mama berdesakan demi mendapat sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Halo Martin, hai, welcome to Jepix. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke paripurna. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat Komisi 1 DPR bersama pemerintah Selasa siang.
Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI. Ya, mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat pembahasan di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 hingga 60 tahun. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan juga menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Saat ini jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui sesuai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Pemirsa, ratusan mahasiswa peserta aksi demo tolak revisi Undang-Undang TNI di DPR. Ini yang mana masa menurunkan paksa Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dari kendaraan saat akan masuk ke gedung DPR RI Jakarta. Rabu sore, sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, Supratman yang menumpangi kendaraan melintas dengan pengawalan di Jalan Lapangan Tembak Senayan mendekati depan gerbang Pancasila DPR. Melihat hal itu, massa mahasiswa dari Universitas Trisakti bergerak memberhentikan kendaraan tersebut. Meski dua ajudan Menkum keluar dari mobil dan meminta massa aksi membukakan jalan, namun mereka tetap menghadang mobil serta meminta Supratman turun. Supratman kemudian keluar dari mobil dan berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Ia pun nampak berdiskusi dengan massa aksi tersebut. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum VC Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan jubir KPK Febri Diansyah yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor VC Law Firm usai memeriksa Rasa Mala, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisi dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor VC Law Firm merupakan milik
Febri Diansyah, mantan jubir KPK sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan milik mantan peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris. Dua koper isinya apa aja, Pak? Pemirsa, warga yang mayoritas emak-emak berdesakan demi mendapat sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, bazar sembako tersebut digelar untuk stabilkan harga pangan jelang Lebaran. Jangan gerak, oh jangan didorong atuh. Jangan dorong, jangan gerak. Sejumlah warga saling dorong untuk bisa masuk pertama di antrean sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pun bahkan sempat kewalahan karena banyaknya warga yang mendorong antrean dari belakang. Petugas yang berjaga meminta warga yang mengantre untuk tertib dan bersabar. Warga mengaku terbantu dengan bazar sembako murah yang digelar Pemda setempat ini. Sebab warga bisa mendapat sembako berupa beras, tepung terigu, gula putih, hingga minyak goreng dengan harga Rp50.000. Harganya Rp50.000, murah banget. Mending ini. Kalau di pasar itu kira-kira berapa? Minimal 100.000. Iya, minimal 100.000 ini. Yang ini yang mahal nih. Hanya Rp50.000 dibeli oleh masyarakat. Modalnya beli 120 sampai dengan 130.000. Jadi sekitar 75% lah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan meringankan beban masyarakat kita. Bazar sembako ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan membantu masyarakat. Dengan adanya bazar ini diharapkan bisa menstabilkan harga sembako di pasaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI menyalurkan sebanyak 70 unit alat angkutan air sebagai upaya tanggap darurat banjir di kota dan juga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bencana banjir yang melanda kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi perhatian Tentara Nasional Indonesia karena kurangnya alat perahu karet untuk mengevakuasi para korban banjir. Guna mendukung operasional satuan dalam menghadapi banjir, Panglima TNI melalui asisten logistik menyerahkan bantuan berupa alat angkut air atau perahu sebanyak 70 unit. Asisten logistik Panglima TNI Majen TNI Chandra Wijaya mengatakan bantuan dari Panglima TNI ini rinciannya yaitu 50 unit untuk Kodim 0507 Kota Bekasi dan 20 unit untuk Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Chandra menambahkan bahan dari alat angkutan air ini terbuat dari bahan polietilin. Dan diharapkan bantuan ini dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana banjir. Alat angkut air ini dimaksudkan agar bisa digunakan apabila kita mengalami bencana banjir seperti yang sudah terjadi beberapa saat waktu yang lalu. Bahan dari alat angkut air ini adalah polietilin ya, sehingga ini keras, kemudian tahan terhadap gesekan, ringan, dan sudah dilengkapi dengan pelampung dan dayung, termasuk sebetulnya bisa juga ditempeli oleh mesin tempel yang bisa digunakan untuk menambah daya dari alat angkut air ini. 320 prajurit muda resmi sandang baret ungu Korps Marinir mengikuti upacara pembaretan di Pantai Baruna Kondang Iwak di Dusun Sumber Pucung, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Pemirsa, sebelum pembaretan, para prajurit petarung marinir ini harus melewati berbagai ujian berat yang ditempa dalam Kawah Chandra di muka marinir. Para prajurit ditempa untuk siap ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Pemirsa, jelang Idul Fitri 2025, ribuan warga Desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mendapatkan tunjangan hari raya dari pemerintah desa. Ya, di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan warga ini mendapatkan paket sembako gratis juga, pemirsa.
Kebahagiaan terpancar dari wajah warga Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 2.289 warga mendapatkan tunjangan hari raya uang tunai Rp200.000 per orang dari pemerintah desa. THR untuk warga dibagikan di Aula Kantor Desa Wunut. Jumlahnya 1 juta, jumlah kakaknya kan 5 orang, 1 juta nerimanya. Satu orang berapa lagi? 1 orang 200. Sumber dana penyerahan THR warga berasal dari pendapatan badan usaha milik Desa Sumber Kamulian yang mengelola objek wisata air Umbul Pelem. Pada tahun 2025, pemerintah Desa Wunut membagikan THR sebesar Rp457 juta. Uang yang kita berikan untuk warga di THR ini berasal dari pengelolaan kita wisata Umbul Pelem Waterpark yang dikelola oleh Bumdes Sumber Kamulian Desa Wunut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan janda duafa dan yatim piatu menerima paket sembako dan santunan. Warga mengaku senang dengan pembagian paket sembako gratis saat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Pak, sembako nggak bisa beli. Jadi saat ini kita sekali ya, alhamdulillah, matur suwun. Kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan untuk membangun bersama dengan masyarakat dan juga tentunya kita terus berupaya untuk bisa membantu masyarakat di kecamatan-kecamatan dengan melalui kegiatan Safari Ramadan ini. Pembagian sembako dan santunan yang digelar di Masjid Dar Ali Banjar Panji, Kecamatan Tanggul Angin ini juga diisi tausiah keagamaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Klaten, Jawa Tengah, Pramono Putra, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikana, Lampung. Sementara itu, 2 anggota TNI yang diduga terlibat masih berstatus saksi dan dalam pemeriksaan. Pemirsa, selain menetapkan tersangka, polisi juga hadirkan sejumlah barang bukti seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin, sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik lain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak temukan, kemudian kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Sementara itu, pemirsa, dari hasil otopsi, 3 polisi yang gugur ditembak di area vital. Penembakan tersebut menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing 1 dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala.
Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, kasus gugurnya 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam ini terus dilanjutkan. Lokasi judi di Waikanan, Lampung tersebut disinyalir sebagai lokasi maraknya senjata api rakitan. Ya, dalam dialog iNews Prime, Kapendam 2 Sriwijaya juga menjelaskan kedua oknum anggota TNI yang ditemukan berada di lokasi pun diduga menjadi koordinator berjalannya judi sabung ayam ini. Kasus gugurnya anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung terus dilanjutkan. Usai penyelidikan, sejumlah barang bukti diamankan Polda Lampung, termasuk 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP. Pada saat kejadian, juga ditemukan 3 senjata yang mengakibatkan gugurnya Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya. Lokasi judi sabung ayam ini pun disinyalir menjadi lokasi maraknya senjata rakitan secara bebas. 6 mm kalibernya, kaliber senjatanya gitu. Ya, Pak Eko, bisa Anda jelaskan bahwa sebelumnya pada statement Anda menyebutkan ini merupakan area Texas atau area hitam karena ditemukan banyak beredar senjata api rakitan. Apakah benar? Baik, terima kasih. Oke. Kalau kita mengupas kembali tentang historical ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi, bagaimana penemuan industri produksi senjata, terus pemusnahan senjata, terus dari masyarakat menyerahkan senjata, dan itu terjadi di tahun-tahun 2024, 2023.
baik tahun-tahun sebelumnya. Artinya konstruksinya ini menjadi hal yang unik gitu terkait dengan senjata-senjata rakitan ini. Dan ini kan bukan berlangsung kali ini saja, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Istilah Texas itu sebenarnya juga dari masyarakat sekitar. Jika saya hanya bertanya saja, bagaimana pendapat saudara-saudara atau teman-teman? Ya, bagikan Texas. Jadi saya hanya mengutip gitu. Hingga kini 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini statusnya masih sebagai saksi. Namun kedua oknum ini diduga berperan sebagai koordinator dalam judi sabung ayam ini. Pelaku, dalam hal ini anggota yang diduga sejauh ini ya, bisa menjadi koordinatornya di tempat. Judi sabung ayam ini. Tetapi dari keterangan sementara yang juga kita peroleh, masih ada orang-orang lain selain 2 pelaku ini. Artinya tidak menutup kemungkinan selain oknum ini masih ada oknum-oknum lainnya. Nah, tapi kan ini masih harus menjadi suatu kegiatan investigasi lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut. Sampai saat ini Polda Lampung telah menetapkan 1 warga sipil sebagai tersangka dan masih akan terus mendalami kasus ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang tetap memprioritaskan pemerataan pendidikan dan infrastruktur meski dilakukan efisiensi anggaran. Ya, di antaranya dengan mengalihkan anggaran pembangunan sekolah menjadi beasiswa agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Semarang akan mengalihkan anggaran pembangunan sekolah baru ke program beasiswa bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta. Keputusan ini akan dilakukan demi meratanya manfaat pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain sektor pendidikan, dalam rencana pembangunan jangka menengah, daerah ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, dan sekolah akan dilakukan secara merata. Hal tersebut menjadi program pasangan Agustina Iswar untuk memperbaiki Kota Semarang. Nanti mungkin ketika kita memiliki keleluasaan di tahun-tahun berikutnya, ketika anak-anak sudah selesai kita rawat, bahwa akses pendidikan itu mereka dapat, baiklah kita mengembangkan kembali infrastruktur support bagi anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri. Selain itu, Wakil Wali Kota Semarang juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia agar menjadi budaya bersama menciptakan Kota Semarang yang lebih baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Meski dinyatakan pilot, investor baru akan menjalankan aset PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, ribuan ex-pekerja Sritex menandatangani kontrak baru, yang mana di Brebes, Jawa Tengah, salah satu pabrik juga akan memperkerjakan ribuan karyawan. Usai adanya investor baru yang akan menjalankan aset PT Sritex, sejumlah karyawan PT Sritex telah mendapatkan kontrak baru. Meski demikian, untuk operasional investor baru PT Sritex belum dapat dipastikan. Telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali ex-pekerja Sritex Group dengan investor. Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya minat dari investor yang ingin melanjutkan bisnis PT Sritex Group. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, salah satu pabrik sepatu akan memperkerjakan karyawan yang terdampak PHK. Sejak tahun 2020, pabrik sepatu ini telah merekrut sebanyak 8.000 pekerja dan rencananya akan merekrut ribuan pekerja lainnya. Di tahun ini ada kurang lebih 8.000 karyawan yang direkrut dari tahun 2020 dan ke depan masih akan dilakukan pengembangan pembangunan. Yang di dalam kesulitan saat ini yang terjadi di bukan hanya Indonesia, regional di dunia,
Teman-teman Bank Subuh membuka lowongan mencapai 25.000 lowongan pekerjaan. Ini sangat luar biasa. Karena itu kita betul bersupport dan terima kasih pada Gubernur Jawa Tengah, Kapolda, Pangdam, seluruh jajaran. Diharapkan dengan masuknya ribuan pekerja ini dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Perempuan Internasional, Vision Plus bersama Liberty Society Foundation mendukung gerakan pemberdayaan perempuan Indonesia. Ya, dalam acara Charity Gala Dinner yang digelar di kawasan Senen ini, di mana Vision Plus ini akan memberikan berbagai pelatihan bagi perempuan Indonesia di bidang media dan teknologi. Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, hadir dalam acara Charity Gala Dinner yang diselenggarakan Liberty Society Foundation di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Vision Plus berkolaborasi dengan Liberty Society Foundation mendukung gerakan pemberdayaan perempuan melalui workshop dan training bagi 100 perempuan Indonesia di bidang konten, media, dan teknologi. Harapan kami supaya program ini bukan hanya short term ya, tapi something yang sustainable. Karena seringkali kalau training dan workshop itu sekali sudah selesai tidak dilanjutkan. Jadi kita ingin ini impact-nya bukan hanya untuk skill dan knowledge ya, untuk mereka bisa level up di UMKM, tapi juga untuk kedepannya seperti apa untuk membangun bisnis secara finansial dan juga sosial gitu. Kita ingin untuk menggalang dana melalui charity auctions dan gala dinner auctions untuk 100 perempuan bisa lebih berdaya. Kita melihat banyak sekali drop out kids, marginalized komunitas juga yang kita memberdayakan melalui salah satunya adalah dengan Gala of Hope ini. Dukungan pemberdayaan perempuan Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional ini juga ditunjukkan oleh sejumlah stakeholder yang hadir dalam acara malam amal tersebut. Saya selalu mensupport semua kegiatan yang berhubungan dengan perempuan, dan perempuan itu buat saya harus berdaya secara ekonomi dan agar kita bisa membantu keluarga, tapi juga kita punya kepercayaan diri. Karena kita berkolaborasi dengan Liberty Society untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak yang dari kalangan kaum marginal untuk mereka menjadi punya masa depan yang lebih baik. Berbagai kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan yang mampu mencetak para perempuan dengan kemampuan bersaing di berbagai bidang. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan rekan Amrina Rida di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ada rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan juga rekan Erwin Eka Pratama di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Kita terlebih dahulu ke rekan Amrina. Selamat pagi Amrina, bagaimana suasana arus mudik di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Ya Yasmin, halo selamat pagi. Untuk di situasi di Stasiun Pasar Senen, kalau kami melihat pada pagi ini sebenarnya memang masih cukup lengang ataupun juga belum begitu ramai ataupun juga padat. Nah, salah satu alasannya ini adalah karena untuk jadwal keberangkatan ataupun juga kedatangan kereta ini nampaknya baru akan banyak terjadwal nanti setelah pada pukul 6 pagi, sehingga untuk sekarang masih cukup lengang dan juga tidak begitu banyak adanya hilir mudik dari pemudik ataupun juga pengguna. Nah, namun Yasmin, kami tadi juga sempat melihat sudah ada sejumlah pengguna kereta api yang menunggu ataupun juga mereka datang ke Stasiun Pasar Senen untuk melakukan keberangkatan meskipun tidak begitu banyak begitu. Namun memang benar Yasmin bahwa sebagian dari pemudik ataupun juga sebagian dari pengguna ini ternyata adalah pemudik yang ingin ataupun juga memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh lebih awal, karena kita tahu ya Yasmin bahwa untuk Hari Raya Idul Fitri ini masih ada 10 hari lagi, namun nampaknya sudah ada lumayan begitu sebagian dari penumpang yang akan mudik lebih awal. Nah, kalau alasan tadi mereka menyampaikan bahwa alasan yang pertama adalah mereka ingin mudik lebih awal agar bisa menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk beribadah bersama dengan keluarga, lalu juga berkunjung bersama dengan sanak saudara, dan juga ingin menghabiskan Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga mereka yang ada di kampung halaman. Namun ada juga fakta menarik Yasmin, bahwa sebagian ataupun juga beberapa dari penumpang ini mereka terpaksa mudik lebih awal karena kehabisan tiket. Jadi tidak sedikit tadi ada beberapa dari penumpang yang mengaku mereka awalnya ingin membeli tiket untuk tanggal-tanggal favorit seperti tanggal 29 ataupun juga 30 Maret, H-1, H-2 Lebaran, namun ternyata tiketnya sudah terjual habis.
habis sehingga mereka mencari tanggal alternatif dan mereka milih hari ini untuk bisa melakukan perjalanan untuk pulang kampung. Nah Yasmin, kalau sekarang kami melihat situasi masih cukup lengang ataupun juga belum begitu padat, diprediksi untuk situasi di stasiun Pasar Senen ini diprediksi baru akan terlihat kenaikan penumpang ataupun juga keramaian yang cukup signifikan pada tanggal 22 Maret nanti. Dan tentunya apabila memang nanti situasinya ramai, dari penumpang diimbau untuk datang jauh lebih awal agar tidak terlambat ketika naik kereta. Yasmin. Baik, dari stasiun Pasar Senen Jakarta kita akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Sudah ada rekan Iskandar Nasution di sana. Selamat pagi Iskandar, apakah berdasarkan pantauan Anda sudah terlihat ada warga yang mudik lebih awal di Pelabuhan Merak? Ya, baik. Terima kasih Yasmin. Ya, dapat saya informasikan, saya hari ini tepat berada di dermaga 6 di Pelabuhan Merak Banten, di mana di dermaga ini beberapa waktu lalu sempat terjadi insiden di mana kapal feri menabrak dermaga ini. Akibatnya terjadi kerusakan untuk pintu masuk menuju kampung kapal. Nah, dapat saya informasikan dampak dari kerusakan tersebut, tampak antrian panjang di menuju itu dermaga 6, di mana kendaraan truk khususnya memang saat ini mengalami kendala di mana pintu masuk sendiri saat ini tengah dalam perbaikan. Ini adalah dermaga 6 yang kemarin mengalami kerusakan, dan saat ini kapal menggunakan pintu masuk dari samping, dan untuk hanya beberapa kendaraan saja yang dapat melintasi untuk pintu masuk tersebut. Dan untuk kendaraan besar lainnya saat ini pihak SDP sendiri masih memberlakukan Pelabuhan Merak Banten, karena setelah pada H nanti setidaknya ada 3 pelabuhan yang akan digunakan, yakni Pelabuhan Merak sendiri, Pelabuhan Ciwandan, dan PBJ di Bojonegara Serang. Demikian, Yasmin. Baik, dari Pelabuhan Merak Banten kita akan menuju ke Pelabuhan Parepare. Pemirsa, sudah ada rekan Erwin di sana. Selamat pagi Erwin. Bagaimana suasana di Pelabuhan Parepare pagi hari ini? Apakah sudah ramai oleh pemudik? Di rumah, untuk situasi kondisi pelabuhan Kota Parepare saat ini memang namun belakangan semenjak beberapa terakhir memang para pemudik dari asal Kalimantan mulai berdatangan di Kota Parepare ini. Mayoritas daripada mereka memang para perantau yang bekerja di Kalimantan dan hendak akan pulang ke kampung halaman mereka di Sulawesi Selatan. Alasannya mereka untuk balik lebih cepat karena untuk ingin bersama lebih lama lagi di kampung halaman bersama keluarga. Selain itu, mudik lebih awal ini mereka pilih agar suasana di atas kapal itu lebih nyaman saat dibandingkan puncak arus mudik nanti. Baik, Erwin, untuk di Pelabuhan Parepare sendiri, kira-kira kapan terkait dengan prediksi puncak arus mudik di sana? Bisa diulang, Yasmin? Erwin, untuk di Pelabuhan Parepare sendiri, kapan prediksi puncak arus mudik terjadi di sana? Ya, untuk puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terjadi pada H-10 Lebaran, di mana pihak SOP sendiri juga akan menggelar posko angkutan laut pada H-10 Lebaran. Melaporkan langsung dari Pelabuhan Parepare. Sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak Banten, dan juga ada rekan Amrina Rida melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Nah, ya bicara mudik ini, kemarin ada Yasmin juga nih mengikuti ya prosesi ini, di mana pemirsa Anyus Media Group bersama Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan mudik 2025. Betul sekali Bayu. Nantinya tim peliputan Anyus Media Group ini akan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 3
2, 1. Inilah pelepasan tim liputan mudik iNews. Dari lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat, iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas tim liputan mudik Lebaran 2025. Sebanyak 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025. Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat-alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi menolak pengesahan RUU TNI dengan mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila DPR RI sejak pukul 1 dini hari. Tenda-tenda didirikan untuk memblokir akses masuk para anggota DPR RI ke dalam gedung DPR dengan harapan sidang paripurna tidak jadi dilakukan. Aksi ini juga menjadi bentuk kekecewaan atas rencana pengesahan RUU TNI yang dinilai membangkitkan dui fungsi TNI. Penolakan pengesahan RUU TNI juga dianggap tidak melalui proses yang demokratis. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Camar Henda di depan gedung DPR RI. Camar, bagaimana suasana di sana jelang pengesahan RUU TNI di sana, Camar? Ya, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini rencananya DPR akan mengesahkan rancangan Undang-Undang TNI dan juga perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mana ini ada sejumlah perubahan poin-poin penting, diantaranya adalah berkaitan dengan penambahan kewenangan OMSP hingga kepada batas usia pensiun. Seperti yang Anda sampaikan tadi, Bayu dan juga pemirsa, bahwa sampai dengan saat ini terdapat tenda-tenda yang didirikan oleh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya. Namun mereka ini, tadi kami sudah berbincang bahwasanya ada sejumlah poin-poin penting yang akan mereka sampaikan. Dan tujuan mereka ini mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila, gedung DPR RI adalah agar pengesahan rancangan undang-undang tersebut tidak jadi dilakukan hari ini. Sejumlah poin-poin penting diantaranya adalah bahwa proses dari pengesahan ataupun juga rancangan undang-undang ini yang rapatnya ataupun juga bagaimana pembuatan hal-hal yang berkaitan dengan dui fungsi TNI yang ini mereka takutkan. Namun sebelumnya kami akan mengulas berkaitan dengan beberapa hari yang lalu sejumlah aktivis ini mengecam dan juga menggeruduk sebuah hotel di mana tempat para panitia kerja DPR RI
yang akan mengesahkan undang-undang tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna hari ini dan dinilai sembunyi-sembunyi, tidak terbuka, dan juga cacat secara formil maupun material. Hal-hal tersebut yang ditakutkan oleh para masyarakat dan juga mahasiswa sebelumnya, selain dari yang telah disampaikan oleh mereka bahwasanya hari ini mereka akan terus berdiam diri, bahkan akan membawa massa lebih banyak lagi dengan tujuan untuk pengesahan rancangan undang-undang ini tidak disahkan oleh DPR RI. Salah satu poin penting adalah berkaitan dengan ketetapan ataupun juga TNI ini bisa mengisi jabatan-jabatan secara sistemik ataupun juga jabatan-jabatan sipil yang dikhawatirkan ini bisa membangkitkan kembali dui fungsi TNI seperti zaman Orde Baru. Sementara demikian, Camar, saya ingin bertanya Camar sedikit. Jam berapa kira-kira ini masa ini akan berkumpul dan atau paripurna ini akan dimulai rencananya, Camar? Ya, Bayu dan juga pemirsa, tidak hanya dari masyarakat ini saja, namun juga nantinya akan berkumpul dari aktivis perempuan, aktivis hukum dan HAM, beserta dengan mahasiswa yang diagendakan puncaknya akan terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bayu. Baik, terima kasih banyak Camar. Kita akan pantau terus bagaimana nanti rencana untuk sidang paripurna ini akan digelar, termasuk juga para masyarakat yang mana didominasi oleh mahasiswa ini akan mencoba untuk mencegah hal tersebut terjadi, Camar. Kami akan terus memantau. Terima kasih banyak dan selamat kembali bertugas.